Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعنه رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku menyaksikan 70 ahlus suffah, tak seorang pun dari mereka mengenakan rida, yakni pakaian bagian atas badan. Mereka hanya mengenakan sarung maupun pakaian lain yang diikatkan di leher mereka. Di antara mereka ada yang pakaiannya hanya bisa menutup sampai pertengahan betisnya. Ada juga yang sampai kedua mata kakinya, sehingga dia memegangnya erat-erat dengan tangan karena khawatir kalau-kalau auratnya terlihat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah jamaah. Kebayang nggak kita itu dengan yang menaklukkan Persia? Kayak apa sih orang-orang yang menaklukkan Persia itu? Bagaimana sahabat-sahabat yang menaklukkan Mekah, yang mengalahkan Romawi? Coba kita baca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu datang ke kota Madinah di tahun ke-7 Hijriah. Dia masih melihat di masjid itu ada namanya Suffah. Suffah itu ya di paling akhir masjid itu ada tempat yang beratap. Kalau kita lihat Masjid Nabawi sekarang, ada yang di belakangnya Raudhah itu ada tempat yang terbuka. Tapi Suffah itu di tempat yang terbuka itu dikasih atap di paling akhir masjid. Di situ mereka tidur. Ahlus Suffah. Kenapa Ustaz? Mereka nggak punya rumah. Mereka para muhajirin yang hijrah meninggalkan negeri mereka, meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, meninggalkan rumahnya, harta bendanya, usahanya, pekerjaannya, sampai kota Madinah, nggak punya apa-apa. Mau dititipkan sama Nabi, mau dijadikan saudara sama orang-orang Ansor, udah penuh. Orang-orang Ansor sebagian mereka juga susah hidup. Maka Allah sebutkan tentang orang-orang Ansor ini, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka bukan budak dunia. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun mereka butuh, bukan lebih. Mereka butuh. Tidak seperti budaknya emas dan perak. Jangan bicara sedekah sunnah, yang wajib aja nggak dilaksanakan. Ini ashabus suffah. Subhanallah. Ini bukan 70 ashabus suffah sebelum Abu Hurairah datang. Ada 70 ashabus suffah, para hafidul Quran yang dikirim sama Nabi SAW untuk berdakwah, untuk mengajari di pedalaman daerah Riyadh sana atau menuju ke Najd, yang kemudian mereka dibunuh semuanya. Satu yang selamat dari mereka. Itu dikenal dengan peristiwa Bi'ir Ma'unah. Ini lain lagi. Jumlah ashabus suffah itu ya kadangkala naik, kadangkala turun, kadangkala berkurang karena ada yang tewas di medan perang, atau ada yang kemudian dapat rezeki sehingga dia bisa bikin rumah sendiri. Tapi jumlah mereka sekitar itu. Bagaimana kondisi mereka? Bayangin sama kita ya. Yang pakaian di lemari kita itu, ya nggak tahu ya. Aneh kalau melihat pakaian di lemari aneh itu full. Dikeluarin, datang lagi, dikeluarin, datang lagi. Subhanallah. Ashabus suffah. Mereka tidur di masjid. Mereka meninggalkan semua harta mereka. Sampai kata Abu Hurairah, ma minhum rajulun alaihi rida. Nggak ada di antara mereka yang pakai atasan. Pakaiannya itu cuma bawahan, sarung doang. Atau kain besar, sarung biasanya pendek. Atau mereka punya kain besar yang biasanya ya mau dipotong dua nggak mungkin untuk jadi sarung dan selendang. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Diikat di lehernya supaya kelihatan pakai baju mereka. Tapi itu naik menjadi setengah betis mereka. Kalau mereka sholat, ini disebutkan dalam riwayat lain, وَإِذَا سَجَدُوا, ketika mereka sholat, karena takut tersingkap auratnya, biasanya kalau sujud itu naik kadang-kadang kan, maka mereka pegangin, dikumpulin kainnya itu. Siapa mereka? Mereka yang menaklukkan Persia dan Romawi.
Nggak banyak gaya mereka. Kalau bicara makanan, pakaiannya kayak gitu. Makanannya gimana? Abu Hurairah itu kadang-kala nggak makan 3 hari. Sampai pingsan beliau. Nggak ada makanan. Ini kondisi sulitnya para sahabat. Rasulullah SAW sendiri gimana? Kurang lebih sama. Marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun. Walam yuqad fi baiti Rasulullah SAW nar. Berlalu rembulan, datang rembulan selanjutnya, bulan sabit itu melanjutkan awal bulan, dan di rumah Nabi SAW kompornya tidak hidup. Tapi ya mereka nyaman hidupnya. Mereka berbahagia. Rasul SAW menyebutkan, man kana aminan fi sirbi, yang merasa aman di rumahnya, sehat badannya, punya yang dia makan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Maka jamaah rahimakumullah, ketika membaca hadis ini, kita seharusnya bersyukur kepada Allah akan kondisi kita. Kita di Indonesia mungkin kesulitan secara ekonomi, tapi nggak sesulit. Mereka pakaian aja, satu pakaian, bukan bisa ganti-ganti jamaah. Satu aja nggak menutup seluruh tubuhnya. Gimana kalau musim dingin mereka? Gimana kalau musim panas? Gimana mereka keluar? Mereka cuma pakai sarung jamaah. Dan kita tahu memang aurat laki-laki itu antara pusar sama lututnya. Memang sholat dianjurkan. Kalau sholat itu, ya ada penutup pundaknya. Tapi nggak semuanya punya. Masih ingat ketika Nabi SAW menghadapi seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi tidak punya hasrat untuk menikah. Lalu ada seorang yang mengatakan, nikahkan dia sama aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ya udah engkau pulang. Cari, engkau mau kasih mahar apa? Pulang, ada apa-apa. Rumahnya nggak ada apa. Ini bukan ashabus suffah ya. Dia punya rumah. Tapi rumahnya nggak ada isinya. Cari. Walaupun cincin dari besi. Bang Rahmadi cari di rumahnya. Nggak ada apa-apa. Lalu sahabat menawar. Gimana kalau sarungku jadi mahar? Sarungnya mau jadikan mahar. Dan kalau engkau sarungnya jadi mahar. Engkau pakai apa terus? Subhanallah. Susah mereka. Boleh mencari harta. Tapi jangan berlebihan mengumpulkan harta dan menimbun. Bukan dengan kemewahan orang itu dinilai. Bukan dengan jabatan dan kedudukan dia itu dinilai. Tapi dengan ketakwaan dia itu dinilai. Khairun nasi qarni, kata Nabi SAW. Sebaik-baiknya generasi-generasiku, kata Nabi SAW. Seperti apa mereka? Kayak gini hidup mereka. Apakah mereka memiliki berbagai harta sehingga mereka menjadi generasi terbaik? Apakah generasi terbaik adalah orang-orang kaya? Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak menjadi budak dunia. Dapat ya Alhamdulillah, nggak dapat ya tetap Alhamdulillah buat mereka. Maka doa Nabi SAW, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Ya Allah, jangan menjadikan dunia ini ambisi kita yang terbesar. Cari dunia. Sampai sholat pun nggak khusyuk mikirin uang. Alhamdulillah masih sholat dia. Ada yang gara-gara dunia, sholat pun ditinggalkan. Apa tidak dikatakan budak dunia dia? Kalau untuk kerjaannya, dia tepat waktu. Nggak pernah dia tinggalkan. Pagi berangkat kerja, sebelum jam 7 dia sudah berangkat. Sampai tempat kerjanya. Pulang jam 3. Sholat nggak dikerjain. Ada apa dengan dia? Kenapa engkau begitu ambisi untuk datang ke tempat kerja? Sholat enggak. Mungkin dia budak pekerjaan. Jadi hamba kantornya. Perusahaannya. Bukan hambanya Allah Azza wa Jalla. Hamba Allah itu akan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Apa aja yang Allah berikan, dia akan ridho. Karena dia tahu, ya sebenarnya gak lama kita hidup di dunia. Dan bentar lagi kita akan baca hadis tentang hakikat dunia ini. Jangan terlalu diambil pusing urusan dunia. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.